Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang pelajaran yang diambil dari kematian. Yang subscribe saya doakan jauh dari neraka. Sebagaimana ikan salmon yang mengarungi samudera Arktik, mereka selalu pulang ke teluk yang sama untuk berkembang biak dan mati hingga akhir masanya. Sebagaimana pula kupu-kupu beracun Meksiko, mereka terlahir untuk berpulang ke Amerika Utara, mati dalam migrasinya, dan menurunkan mimpi kembali ke Meksiko kepada generasi berikutnya. Lalu bagaimana dengan manusia? Tidakkah sadar bahwa selayaknya ikan salmon dan kupu-kupu beracun itu, kita juga akan mati dan berpulang ke sumbernya? Sedang kepulangan manusia bukanlah siklus yang bisa dipastikan kapan waktunya. Maka apabila sudah diketahui kematian itu datangnya tiba-tiba, lantas sudah sesiap apa kita menghadapinya, dan cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Kematian itu sebuah kepastian. Tak ada satupun makhluk yang bisa menghindar dari kematian. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat ke-185, Allah Ta'ala berfirman, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan sesungguhnya kelak pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasan atas pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia adalah orang yang beruntung. Dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-8, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa berusaha lari daripadanya, maka pasti akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang tampak. Lalu Allah akan memberitakan kepada kalian mengenai apa-apa yang telah kalian kerjakan. Setiap kita akan menjumpai kematian. Entah siapapun kita, pria ataupun wanita, miskin ataupun kaya, orang-orang terdahulu ataupun orang-orang kemudian, rakyat jelata ataupun para pembesar, maka setiap kita pasti akan menjumpai kematian. Hendak bersembunyi ke tempat asing sekalipun, atau berlindung di balik benteng dengan sistem keamanan yang canggih sekalipun, setiap kita pasti akan menjumpai kematian. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-78, Allah Ta'ala berfirman, dan dimanapun kalian berada, niscaya kematian itu akan mendatangi kalian meskipun kalian berlindung di balik benteng yang sangat kokoh. Secanggih-canggihnya teknologi yang berkembang saat ini, tetap saja tidak akan ada alat yang bisa digunakan untuk menghindarkan manusia dari kematian. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat ke-34, Allah Ta'ala berfirman, dan bagi tiap-tiap jiwa sudah ditetapkan waktu kematiannya. Jika telah datang waktu kematian, mereka tidak akan bisa mengundurkan ataupun mempercepatnya meskipun hanya sesaat. Begitu pedihnya kematian. Pada suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar, wahai Ka'ab, ceritakan kepada kita tentang kematian. Ka'ab pun berkata, wahai Amirul Mukminin, gambaran sakitnya kematian adalah bagaikan sebatang dahan yang durinya banyak tersangkut di kerongkongan Anda, sehingga setiap duri menancap begitu kuat di setiap sarafnya. Selanjutnya dahan itu sekonyong-konyong ditarik dengan sekuat tenaga oleh seorang yang gagah perkasa. Bayangkanlah apa yang akan turut tercabut bersama dahan itu dan apa yang akan tersisa. Adakah keraguan pada diri kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang paling sempurna keimanannya? Sekali-kali tidak. Akan tetapi, kemuliaan dan kesempurnaan iman beliau tidak dapat melindungi beliau dari rasa pedihnya sakaratul maut. Imam Bukhari meriwayatkan, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakaratul maut, beliau begitu gundah. Beliau berusaha menenangkan dirinya dengan mengusap wajahnya dengan tangannya yang telah dicelupkan ke dalam bejana berisi air. Beliau mengusap wajahnya berkali-kali sambil bersabda, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Sesungguhnya kematian itu disertai oleh rasa pedih. Banyak mengingat kematian. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Abu Hurairah menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia. Yang beliau maksud adalah kematian.
Ada Pop Rohimahullah mengatakan, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan dianugerahi oleh Allah 3 keutamaan: bersegera dalam taubat, rasa qanaah dalam hati, dan semangat dalam beribadah pada Allah. Bahkan, orang-orang yang banyak mengingat kematian digolongkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang cerdas. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertutur, tatkala aku bersama Rasulullah, terdapat seorang laki-laki Ansor datang kepada beliau, kemudian mengucapkan salam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kaum mukminin yang paling utama?" Beliau menjawab, "Yang paling baik akhlaknya di antara mereka." Lelaki tadi bertanya lagi, "Siapakah di antara kaum mukminin yang paling cerdas?" Beliau kembali menjawab, "Yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Mereka itu ialah orang-orang yang cerdas." Tidakkah kita mengambil pelajaran? Setelah begitu banyak orang yang tenggelam dalam gemerlapnya dunia dan disibukkan dengan senda gurau permainan yang membuat banyak orang berpaling dari persiapan untuk menghadapi kematian. Padahal dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-1, Allah Ta'ala berfirman, "Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedangkan mereka dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya." Tidakkah kita mengambil pelajaran? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, "Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat dan pelajaran. Cukuplah keyakinan sebagai kekayaan. Dan cukuplah ibadah sebagai kegiatan yang menyibukkan." Tidakkah kita mengambil pelajaran? Pernyataan dari Sabit Al-Bunani rahimahullah yang dinukilkan dalam kitab Su'abul Iman, "Kami pernah menyaksikan jenazah, maka kami tidak melihatnya kecuali menunduk dalam tangisan." Tidakkah kita mengambil pelajaran? Hasan Al-Basri rahimahullah menuturkan, "Tidaklah aku melihat sebuah perkara yang meyakinkan, yang lebih mirip dengan perkara yang meragukan daripada keyakinan manusia terhadap kematian sementara mereka lalai darinya. Dan tidaklah aku melihat sebuah kejujuran yang lebih mirip dengan kedustaan daripada ucapan mereka yang berbunyi, 'Kami mencari surga,' padahal mereka tidak mampu menggapainya dan tidak serius mencarinya." Mempersiapkan bekal sebelum kematian. Perjalanan kita sungguh masih amat panjang, sedangkan bekal kita sungguh sangat sedikit. Di sisi lain, robekan hari pada kalender yang ada mengisyaratkan bahwa kematian semakin mendekat menghampiri kita. Dan di antara pelajaran yang dapat terambil dari mengingat kematian ialah bersegeranya kita dalam menyiapkan bekal. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-197, Allah Ta'ala berfirman, "Maka berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa." Penulis mewasiatkan kepada diri penulis pribadi dan pembaca sekalian, marilah senantiasa kita memperbarui kembali taubat kita dan bersegera menyibukkan jiwa dengan menanam amal soleh. Kita ketahui bersama, peluang amal kebaikan yang dapat dijadikan sebagai bekal sungguh teramatlah banyak. Maka, kerugianlah bagi jiwa yang mengetahui bahwa ada banyak peluang melakukan amal soleh, akan tetapi ia tidak dapat mengerjakannya barang satu amal pun. Dan kesengsaraanlah bagi jiwa yang mengetahui bahwa surga itu seluas langit dan bumi, akan tetapi ia tidak dapat tempat barang setapak kaki pun. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang dapat mengambil pelajaran dari mengingat kematian dan diberikan taufik dalam tiap hembusan nafas serta senantiasa dimudahkan dalam setiap kebaikan. Wallahu alam bisawab. Semoga kita selalu di jalan yang lurus sesuai tuntunan Nabi dan para sahabatnya. Terima kasih sudah tonton video ini. Saya doakan yang subscribe dijauhkan dari neraka.